Halo semuanya, kembali lagi bersama gue El Golden. Kali ini gue akan bahas dan kasih tahu ke lu semua bagaimana mencari external liquidity dan internal liquidity. Lalu apa bedanya external liquidity dan internal liquidity? Karena ya ada yang nanya nih, si Dimas ini nanya, "Bang, coba dong bikin video apa bedanya external liquidity dan internal liquidity. Lalu bagaimana mencari zonanya?" Nah, di video kali ini gue akan bahas itu semua sampai tuntas dan lu tonton video ini sampai habis. Boleh dong ya, sebelum kalian tonton video ini sampai habis, lu subscribe dulu dah channel ini supaya lu nggak ketinggalan video gue selanjutnya. Kalau lu udah subscribe, kita sekarang lanjut ke chartnya. Oke? Udah subscribe ya? Mari kita lanjut ke chartnya. Oke, sekarang kita masuk ke market gold ya, XAUUSD untuk praktek langsung ya. Nah, di sini kalian harus tahu dulu perbedaan antara external liquidity dan internal liquidity. Jadi, sebelum kita mapping, kalian harus tahu dulu nih perbedaan dua liquidity ini supaya kalian paham. Nah, external liquidity itu terciptanya dari swing high dan swing low. Jadi, bisa dari ekor candle high atau ekor candle low ya. Jadi kalian selalu ingat kalau swing high tertinggi itu bisa dijadikan external liquidity. Kalau swing low terendah ekornya itu bisa dijadikan external liquidity di bawah. Kalau internal liquidity yaitu terciptanya ketika ada fair value gap, ada BPR, inverse fair value gap, order block, itu adalah internal liquidity. Jadi internal liquidity itu di dalamnya external liquidity ya. Jadi kalian udah mapping nih dari external liquidity itu di swing high ya kan sama swing low ya. Nah, di dalamnya itu ada fair value gap. Nah, itu adalah internal liquidity. Contohnya seperti apa? Kita balik lagi ke chart. Nah, contohnya ini ada swing high dan ini ada swing low ya. Kita bikin garis. Nah, swing high ini disebut external liquidity. Swing low ini external liquidity juga. Setelah kalian dapat mappingannya ya, mappingan external liquidity ya, mau high maupun low, kalian tinggal cari internal liquidity-nya. Ya, kalian lebih suka pakai teknikal apa? Order block ya kan atau fair value gap, BPR itu bisa. Contoh di sini ada fair value gap. Ya, di sini ada fair value gap. Ini disebutnya internal liquidity. Nih, fair value gap ini disebut internal liquidity. Lalu di sini ada order block. Ada order block. Ya, order block. Nah, ini disebut internal liquidity juga. Jadi sangat simpel. Bagaimana mencari external liquidity dan internal liquidity? Sangat simpel. Intinya swing high ya, ekor candle tertinggi itu bisa dijadikan external liquidity. Ya kan? Swing low ekor terendah itu bisa dijadikan external liquidity. Lalu di dalamnya ada momentum fair value gap, order block, itu disebutnya internal liquidity. Nah, internal liquidity ini bisa kita jadikan sebagai patokan untuk entry posisi. Ya, contoh ya di sini, ini kita hapus ya. Sorry. Contoh di sini ada fair value gap. Nah, di sini ada fair value gap sebagai internal liquidity. Kalian bisa entry posisi jadi fair value gap ini di internal liquidity ini ya. Bisa entry di internal liquidity ini, fair value gap ini. Ya. TP-nya bisa di sini. 1/2 bisa atau 1/1 bisa ya. Langsung TP. Jadi internal liquidity itu bisa dijadikan untuk entry posisi ya. Jadi internal liquidity itu bisa fair value gap, order block, inverse fair value gap, BPR, itu semua adalah internal liquidity. Nah, kalau mencari momentum external liquidity ya berarti kalian menunggu ya, menunggu external liquidity high atau external liquidity low itu di break. Contohnya seperti apa? Contoh, misalkan
market gold ini ya, bergerak ke atas, ya, bergerak ke atas, nge-break external liquidity, ya kan? Nanti ketika nge-break, kalian menunggu, ya, menunggu konfirmasi. Jadi ketika nge-break external liquidity, tunggu dulu konfirmasi ya. Apakah dia terjadi false break, dia malah ke bawah, ya kan? Atau benar dia melanjutkan trennya, ya, karena di break kan, break up dia ke atas. Kalau dia mau melanjutkan trennya, ya udah, kalian tinggal cari momentum candle di sini atau cari order block di sini, fair value gap, BPR bisa di sini. Atau kalian nunggu retest ke external liquidity-nya. Jadi kalau misalkan kalian pakai di sini fair value gap, bisa retest ke sini. Misalkan market lagi naik ya, naik di sini retest, kalian bisa ambil buy. Atau kalian nunggu dia turun ke bawah, kalian bisa ambil buy di sini. Di external liquidity-nya, targetnya ke atas karena di sini dia udah naik ya kan. Tadi di sini ada momentum fair value gap, kalian bisa buy di sini. Atau nunggu retest balik ke external liquidity. Jadi sangat simpel sekali ya untuk mengambil momentum dari external liquidity dan internal liquidity. Nah, jadi external dan internal liquidity itu sangat mudah, bisa langsung dipraktekkan di market gold time frame berapapun ya. Yang terpenting kalian udah tahu bagaimana external liquidity itu tercipta, bagaimana internal liquidity itu tercipta. Kalau kalian udah tahu itu, ya udah tinggal kalian terapkan. Simple kan, mudah. Nah, sekarang kalian bisa langsung praktekkan di market gold. Oke, cukup aja video kali ini, semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel Akademi Bitorek supaya lu semua nggak ketinggalan video gua selanjutnya. Oke, sekarang lu bisa praktekkan di market gold time frame berapapun dan good luck ya. Semoga strategi ini bikin lu profit konsisten. Oke, gitu aja. Gua El Golden, see you on the next video.